Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rabu 22 Juni 2022. Sungguh suatu anugerah yang besar kalau kita dibangunkan oleh Tuhan untuk menerima makanan bagi jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Satu Truk Kayu untuk Dua Jiwa. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8. Yang akan kita baca sekarang adalah ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, sebelum Perang Dunia Kedua ada seorang pria Kristen keturunan Italia hidup sebagai pengusaha di Prancis. Ia berbisnis di bidang konstruksi. Satu kali pada waktu hari sudah cukup larut malam, ia berjalan ke gudang kayu miliknya. Saat itu ia melihat ada dua bayangan yang melompat dari sebuah truk dan berjalan memasuki gudangnya. Langkahnya terhenti dan dalam hati ia berdoa, "Tuhan, apa yang harus kulakukan?" Kemudian ia berjalan menuju kedua orang yang ternyata sedang memuat kayu-kayu ke sebuah truk. Pengusaha itu tidak mau bersikap gegabah. Dengan tenang, dia membantu menolong kedua pria itu untuk mengangkut kayu-kayu tersebut. Setelah beberapa menit dia bertanya kepada mereka, "Untuk apa kayu-kayu ini?" Kedua orang pencuri itu memberitahunya bahwa mereka sedang mencuri. Kemudian si pengusaha menunjuk ke tumpukan kayu yang lain sambil berkata, "Kayu yang di sana itu lebih baik." Ketika truk itu sudah penuh, salah seorang dari pencuri itu berkata kepada si pengusaha, "Engkau adalah seorang pencuri yang baik." "Oh, aku bukan seorang pencuri," kata si pengusaha. "Tentu saja kau ini pencuri karena kau telah menolong kami mencuri di tengah malam begini. Kau tahu apa yang kami lakukan," kata salah satu dari pencuri itu untuk meyakinkannya. "Ya, aku tahu apa yang kalian lakukan, tetapi aku bukan seorang pencuri. Kalian tahu aku bukan pencuri karena tempat dan usaha ini adalah milikku," kata si pengusaha memberitahu bahwa dialah yang sebenarnya sedang mereka rampok. Mendengar itu, kedua pencuri tersebut menjadi sangat ketakutan. "Kalian tidak perlu takut. Aku tahu apa yang kalian lakukan ini melanggar hukum, tetapi aku tidak akan memanggil polisi. Menurutku, kalian hanya belum tahu bagaimana hidup secara benar. Jadi aku akan mengajari kalian. Kalian boleh mengambil kayu-kayu itu asalkan mau mendengar apa yang akan kukatakan, dan setelah itu kalian boleh pergi," kata si pengusaha. Dengan penuh kasih, pria itu menceritakan bahwa dia adalah seorang Kristen dan dia mengasihi mereka sebagaimana Kristus mengasihi dia pada waktu dia masih menjadi seorang pendosa. Dia memberitakan Injil kepada kedua pencuri itu. Dan 3 hari kemudian mereka bertobat. Mereka menyatakan bahwa mereka ingin menjadi murid Yesus juga. Di kemudian hari, salah satu dari pencuri itu menjadi pengkhotbah dan yang lainnya menjadi gembala jemaat. Harga kayu sebanyak 1 truk terlalu murah untuk membeli 2 jiwa yang terhilang. Saudara-saudaraku, penerimaan terhadap orang berdosa yang banyak ditolak oleh dunia ternyata dapat memberi peluang besar untuk memenangkan mereka menjadi murid Kristus. Kita yang sudah menerima kasih Kristus seharusnya terus mengingatkan diri untuk tidak membenci orang berdosa, walaupun kita harus membenci perbuatan dosanya. Terimalah mereka sebagaimana Kristus telah menerima kita, dan beritakanlah kepada mereka bahwa mereka membutuhkan
penebusan Kristus. Dalam pembacaan ayat di awal tadi, kita sudah mendengar bahwa Kristus menerima kita sewaktu kita masih berdosa. Itu sebabnya marilah kita belajar untuk menerima mereka yang masih dibelenggu oleh dosa dengan kasih Kristus, supaya mereka bisa dibawa kepada Juru Selamat dan mereka mendapatkan pengampunan dari Tuhan dan mereka diselamatkan dari hukuman kekal, yaitu api neraka. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima makanan rohani bagi jiwa kami. Itulah yang membuat kami hidup, dan biarlah hidup yang kami jalani ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan pakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih di dalam belenggu dosa. Ajarilah kami untuk melihat orang berdosa sebagai objek yang harus dikasihi, sehingga mereka bisa merasakan indahnya kasih Kristus lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kuatkanlah kami, kiranya Roh Kudus terus menolong kami untuk melakukan seperti apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus tidak pernah membenci orang yang berdosa. Yang dibencinya adalah perbuatan dosanya. Karena itu marilah kita bersama-sama melihat dengan mata yang terbuka. Bila ada orang yang masih berada di dalam cengkeraman dosa, maka kita harus menerima dan membawanya kepada jalan kebenaran dan keselamatan lewat penebusan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.